warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Psikologi Perkembangan akan menjelaskan sebuah tema tentang masa perkembangan remaja. Sebelum kami menjelaskannya, saya sebagai pembawa acara akan memperkenalkan beberapa teman saya. Sebelumnya saya sendiri Ahmad Jamrani. Sebelah kanan saya, sebelah kiri saya Muhammad Ridho. Dan yang terakhir Abdul Rahman. Ya, berikut kami jelaskan. Perkembangan masa remaja. Masalah remaja adalah masa datangnya pubertas 11 sampai 14 tahun sampai usia sekitar 18, masa transisi dari kanak-kanak ke dewasa. Masa ini hampir selalu merupakan masa-masa sulit bagi remaja maupun orang tuanya. Ada sejumlah alasan untuk ini. 1. Remaja mulai menyampaikan kebebasannya dan haknya untuk mengemukakan pendapatnya sendiri. Tidak terhindarkan. Ini bisa menciptakan ketegangan dan perselisihan dan bisa menjauhkan ia dari keluarganya. Yang kedua, ia lebih mudah dipengaruhi teman-temannya daripada ketika masih lebih muda. Ini berarti pengaruh orang tua pun melemah. Anak remaja berperilaku dan mempunyai kesenangan yang berbeda, bahkan bertentangan dengan perilaku dan kesenangan keluarga. Contoh-contoh yang umum adalah mode pakaian, potongan rambut, atau musik yang semuanya harus mutakhir. Yang ketiga, remaja mengalami perubahan fisik yang luar biasa, baik pertumbuhannya maupun seksualitasnya. Perasaan seksual yang mulai muncul bisa menakutkan, membingungkan, dan menjadi sumber perasaan salah dan frustasi. Yang keempat, sering terjadi terlalu percaya diri dan ini bersama-sama dengan emosinya yang biasanya meningkat, mengakibatkan ia sukar menerima nasihat orang tua. Apa yang harus Anda lakukan bila Anda merasa cemas terhadap anak remaja Anda? Langkah pertama adalah bertanya kepada diri sendiri, apakah perilaku yang mencemaskan itu adalah perilaku yang normal pada remaja. Misalnya adalah pemurung, suka melawan, lebih senang sendiri atau bersama-sama dengan temannya daripada bersama dengan Anda. Anak remaja Anda ingin menunjukkan bahwa ia berbeda dengan Anda. Hal ini dilakukan dengan berpakaian menurut mode mutakhir. Begitu pula dengan kesenangan pada potongan rambut dan musik. Semua itu sangat normal, asal perilaku tersebut tidak membahayakan Anda tidak perlu prihatin. Tindakan selanjutnya adalah menetapkan batas dan mempertahankannya. Menetapkan batas itu sangatlah penting, tetapi batas-batas ini haruslah cukup lebar untuk memungkinkan eksplorasi yang sehat. Bila perilaku anak Anda membahayakan atau melampaui batas-batas yang Anda harapkan, langkah berikutnya adalah memahami apa yang tidak beres. Kemudian, depresi dan perilaku yang membahayakan diri selalu merupakan respon terhadap stres yang tidak dapat diatasinya. Anak remaja yang berperilaku atau suka membolos seringkali akibat meniru dan mengikuti teman-temannya dan merupakan respon dari sikap orang tua yang terlalu ketat atau terlalu longgar. Minum minuman alkohol dan menghisap ganja biasanya merupakan respon terhadap stres dan akibat meniru teman. Masalah seksual paling sering mencerminkan adanya kesulitan diri di dalam proses pendewasaan. Secara umum masalah yang terjadi pada remaja dapat diatasi dengan baik jika orang tuanya termasuk orang tua yang cukup baik. Donald Winnicott, seorang psikoanalisis dari Inggris, memperkenalkan istilah good enough mothering. Dia menggunakan istilah ini untuk mengacu pada kemampuan seorang ibu untuk mengenali dan memberi respon terhadap kebutuhan anaknya, tanpa harus menjadi ibu yang sempurna. Sekarang, laki-laki pun telah diikutsertakan, sehingga cukup beralasan untuk membicarakan tentang menjadi orang tua yang cukup baik. Tugas-tugas yang dilakukan oleh orang tua yang cukup baik secara garis besar adalah: yang pertama, memenuhi kebutuhan fisik yang paling pokok, yaitu sandang, pangan, dan kesehatan. Yang kedua, memberikan ikatan dan hubungan emosional. Hubungan yang erat ini merupakan bagian penting dari perkembangan fisik dan emosional yang sehat dari seorang anak. Yang ketiga, memberikan suatu landasan yang kokoh. Ini berarti memberikan suasana rumah dan kehidupan keluarga yang stabil. Selanjutnya, membimbing dan mengendalikan perilaku. Yang kelima, memberikan berbagai pengalaman hidup yang normal. Hal ini diperlukan untuk membantu anak Anda matang dan akhirnya mampu menjadi seorang dewasa yang mandiri. Sebagian besar orang tua tanpa sadar telah memberikan pengalaman-pengalaman itu secara alami. Kemudian, mengajarkan cara berkomunikasi.
Orang tua yang baik mengajarkan anak untuk mampu menuangkan pikiran ke dalam kata-kata dan memberi nama pada setiap gagasan. Mengutarakan gagasan-gagasan yang rumit dan berbicara tentang hal-hal yang terkadang sulit untuk dibicarakan seperti ketakutan dan amarah. Yang ketujuh, membantu anak Anda menjadi bagian dari keluarga. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah memberi teladan. 3. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon mungkin itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.